Penjara Tanpa Narkoba, saya Hairudin Muhammad Ternate, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Maluku Utara, mengajak kepada kita semua, khususnya Sonarsis, Sobat Bersih Narkoba dan Eksis, dialog bersama kandidat rektor Universitas Hairun Ternate. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kami di War on Drugs Room. Mereka yang sudah cukup lama mendedikasikan ilmu dan pengalamannya di kampus Kebanggaan Maluku Utara, Universitas Hairun Ternate, dan saat ini dalam masa pemilihan rektor periode 2021-2025. Sahabat Sonarsis, mari kita sapa dengan hormat para narasumber kita yang merupakan suatu kebanggaan bagi kami Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Yang pertama, Bapak Dr. Ajit Sawal, SHMH. Beliau jabatan sehari-hari yang terakhir adalah sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Dan Assalamualaikum Pak Dr. Ajit. Ini adalah pertama kali Sivitas Akademika memanfaatkan War on Drugs Room ini di dalam bagaimana mengkampanyekan gagasan, pikiran-pikiran terkait dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Maluku Utara. Yang kedua kami sapa dengan hormat Pak Dr. Rida Ajam, jabatan terakhir Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, Ketua LP3M. Kami sapa dengan hormat Bapak yang di samping kanan saya, yaitu Dr. Suratman Sujud, SPMP. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Ya, selamat datang di War on Drugs Room kita. Hari ini kita bercakap-cakap tentang persoalan narkoba dan mewujudkan kampus bersinar, kampus bersih dari narkoba. Baik sahabat Sonarsis dimanapun Anda berada, jika Bapak-Bapak nanti akan terpilih sebagai rektor, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan kampus bersinar? Konteksnya adalah bagaimana pendekatan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu disingkat dengan P4GN. Saya kira kami mulai dari Pak Dr. Sawal Abdul Ajid, nanti akan berkiri ke Dr. Rida dan Pak Dr. Suratman Sujud. Disilakan Pak. Iya, makasih ya. Memang ini adalah harus ada strategi yang itu untuk penanganan peredaran narkoba. Saya kira pemanfaatan organisasi kampus itu penting, di mana mereka itu juga kita kembangkan untuk melakukan sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan mahasiswa. Kenapa? Karena di kegiatan mahasiswa ini adalah mereka yang punya peran yang sangat penting di lingkungan kampus. Itu pertama. Yang kedua, tentunya harus ada lembaga yang secara khusus untuk melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Dulu ya pernah waktu masih Kepala BNN Pak Beni Gunawan. Kita sudah canangkan waktu itu bahwa ada kelompok mahasiswa yang bersedia untuk duduk pada posisi itu. Namanya apa itu? Pusat studi. Pusat studi kegiatan narkoba. Itu sudah pernah kita canangkan waktu itu. Dan beberapa dosen sudah bersedia untuk menjadi posisi itu dan beberapa mahasiswa juga sudah bersedia. Dan mahasiswa sudah punya komunitas itu, komunitas untuk pencegahan narkoba. Tetapi karena tidak difasilitasi, ternyata belum terrealisasi. Ini akan terwujud ya, ketika Bapak terpilih. Ya, insya Allah kalau memang terwujud, kami akan berpikir kenapa pentingnya adalah untuk melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa. Bagaimana cara kita melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba? Termasuk dosen di situ. Termasuk dosen. Oh berarti semacam kajian advokasi gitu ya, sekaligus pendampingan. Ya tentunya pusat penjadi itu melakukan kajiannya atau kerjanya ya sosialisasi, diseminasi, riset, itu yang kita lakukan. Insya Allah kalau itu memang kami diamanahkan sebagai rektor, kami juga akan mendukung program pemerintah. Salah satu adalah melakukan sosialisasi dan pencegahan narkoba di kampus untuk pusat kajian ataupun studi-studi lainnya. Baik, makasih Pak Dr. Ajit Sawal. Ada konsep tentang sosialisasi, diseminasi informasi, termasuk dalamnya adalah pembentukan pusat kajian dan advokasi pencegahan narkoba di lingkungan kampus. Selain untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan, sosialisasi juga ada konsep pendampingan dalam penegakan hukum. Ketika ada mahasiswa atau dosen yang ketangkap misalnya, mudah-mudahan tidak, maka pusat kajian juga ini bisa menjadi pendamping. Oleh karena itu mungkin harus terdiri dari pakar-pakar hukum di situ ya, orang yang mengerti hukum di situ, sehingga termasuk orang kesehatan di dalamnya, gitu. Termasuk psikologi juga.
Kemudian ada penguatan kurikulum yang masuk di dalam mata pelajaran, penanaman nilai-nilai gitu. Itu tawaran strategi dari upaya P4GN yang nanti dilakukan di kampus dalam rangka mewujudkan kampus bersinar. Ada upaya lain mungkin dari Pak Dr. Rida tentang konsep strategi besar yang harus dilakukan dalam mewujudkan kampus bersinar narkoba. Silakan. Baik, strategi yang bisa kita lakukan ada dua hal. Ada strategi yang sifatnya internal dan sifatnya eksternal. Dan untuk internal kita mesti memastikan bahwa aturan-aturan atau code of conduct kita itu berjalan. Artinya regulasi yang sudah dibuat itu harus dipastikan berjalannya, dan berjalannya itu adalah ada otoritas-otoritas yang diberikan kepada melalui Wadah 3, kemudian PDPD 3, bahkan mesin-mesin secara individu itu bisa memberikan informasi bila ada dosen mahasiswanya di dalam kelas atau dia melihat ada indikasi-indikasi situ. Nah, kerjasama internal ini penting untuk kita pastikan bahwa kita semua bebas narkoba. Yang kedua, dari aspek internal ini kita memastikan lembaga-lembaga kemahasiswaan, lembaga-lembaga internal kita itu juga berfungsi dan memiliki visi yang sama, orientasi yang sama, dan persepsi yang sama terkait dengan bahaya narkoba. Kalau ini kita lakukan, maka mulai dari program studi, kemudian ada organisasi kemahasiswaan mulai dari program studi sampai kepada BEM universitas. Ini kalau kita memiliki persepsi yang sama dengan seluruh unsur pimpinan Universitas Hairun, maka saya kira ini kita bisa lakukan pencegahan yang lebih baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, eksternal. Eksternal ini sangat penting juga karena kita harus berkomunikasi dengan BNN untuk memastikan ide-ide pencegahan, ide-ide penegakan hukum itu kita harus bicarakan bersama-sama dengan pihak polisi, pihak aparat keamanan, polisi, dan juga BNN, terutama lingkungan kampus, ya. Pemerintah di lingkungan kampus, masyarakat di lingkungan kampus, anak-anak muda di lingkungan kampus, kita harus juga memastikan bahwa mereka juga menjadi agen-agen pemberantasan narkoba. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk eksternal ini adalah kita bicarakan secara baik-baik tentang bagaimana menangani narkoba ini ketika mereka akan masuk kampus dan mereka akan keluar kampus dengan menerapkan proses pemeriksaan ya sebelum mereka masuk, dengan mendapatkan sebuah dokumen yang memastikan mereka itu bukan narkoba. Dan biayanya itu mari kita bicarakan secara baik-baik supaya kita sehat. Ada kampus sedikit, ada BNN sedikit, ada dari pemerintah provinsi sedikit dan pemerintah kota sedikit, maka insya Allah akan sangat tidak merata, akan sangat ringan bagi kita semua. Ini juga anak bangsa kita bersama. Betul. Dan yang terakhir saya mau bilang bahwa betul kita akan melakukan pendampingan karena mereka adalah bagian dari komunitas kita, bagian dari stakeholder kita. Tapi yang kita bela adalah hak hukumnya, bukan melegalkan bahwa dia melakukan penyalahgunaan narkoba itu. Ini yang harus ditegaskan di sini, sehingga pembelaan dalam konteks hukum, tidak pembelaan dalam konteks perbuatan dia. Itu yang ketiga. Yang terakhir saya mau bilang bahwa mari semua stakeholders, terutama stakeholders pendidikan, di mana di sana ada kita di kampus itu ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai, dan ada juga pimpinan-pimpinan di sana. Mari kita bergandeng tangan memastikan bahwa narkoba adalah musuh bersama kita. Mari kita bersama-sama memerangi narkoba. War on drug. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dr. Rida. Ada strategi internal, ada strategi eksternal yang ditawarkan, yang menjadi gagasan kunci dari Pak Dr. Rida. Bagaimana ketika beliau terpilih jadi Rektor Unhair untuk menjalankan program P4GN. Yang terakhir dari Pak Dr. Suratman Sujud, kira-kira tawaran strategi apa yang nanti akan Bapak lakukan ketika Bapak terpilih menjadi Rektor Unhair dalam kaitan dengan pencegahan narkoba? Silakan Pak. Baik, mungkin terkait dengan strategi untuk kemudian bagaimana wujudkan Unhair untuk bersih dari narkoba, ini sebenarnya ada 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek pencegahan, yang kedua kemudian aspek pemberdayaan,
yang ketiga kita bicara aspek rehabilitasi, dan yang keempat kita bicara aspek pemberantasan. Mungkin pencegahan yang tadi bagaimana mahasiswa masuk, bagaimana kita lakukan edukasi sejak awal, sehingga kita harus lakukan upaya preventif, bukan kemudian pendekatannya pada kuratif. Jadi kita mencegah itu akan jauh lebih baik ketika kita mengobati. Aspek pemberdayaan, sebenarnya mahasiswa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kemudian kita lakukan. Ada banyak sekali UKM mahasiswa, bagaimana wira swasta, apalagi saat ini konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat penting untuk kita kembangkan. Ada 8 item kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di dalamnya termasuk kegiatan kemanusiaan. Bagaimana mahasiswa kita itu harus menanamkan nilai-nilai semangat kebinekaan ketimbang nilai-nilai personal. Oleh karena itu dengan pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa bisa berinteraksi dengan siapa saja, karena mereka tidak saja kuliah di program studinya, tidak hanya kuliah di Unhair, tetapi mereka juga bisa kuliah di perguruan tinggi lain. Pergaulan itu tidak menutup kemungkinan ada ruang-ruang narkoba juga, Pak. Tetapi karena edukasi, karena saat ini adalah kontennya adalah daya saing. Pola pikir itu kita rubah, karena narkoba itu pasti menurunkan daya nalar kita, kemudian membuat kita akan merasa nikmat yang sesungguhnya kita berada pada kondisi yang tidak baik, tapi seakan-akan kita berasa dalam kondisi yang begitu nikmat. Yang kemudian aspek rehabilitasi. Saat ini alhamdulillah ada fakultas kedokteran, saat ini juga ada program studi farmasi, dan saat ini proses pengajuan program studi psikolog sudah dalam tahapan visitasi. Semoga dengan kehadiran psikolog akan membantu dalam upaya rehabilitasi, upaya pencegahan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu aspek pemberantasan. Memang kita tidak bisa, kita komitmen baik Unhair, BNN sendiri, pemerintah daerah, bahwa narkoba ini harus kita berantas. Tapi kita juga harus melakukan edukasi. Jadi problemnya adalah masih ada sebagian adik-adik kita, bahkan bisa juga saudara-saudara kita masih memilih dengan kenikmatan dengan pilihan-pilihan itu. Padahal banyak sekali kenikmatan yang jauh lebih berkah. Kampus menyiapkan pilihan-pilihan itu? Ya, saya pikir banyak sekali pilihan yang ada di kampus. Justru narkoba tidak menjadi pilihan, tetapi mereka memilih di luar kampus, kan sebenarnya kan seperti itu. Oleh karena itu saya yakin dan percaya regulasi sudah ada, implementasi dan regulasi itu akan terus dan kita tingkatkan sehingga tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Narkoba harus dibersihkan. Hari ini kita mendapat banyak informasi, pengetahuan, dan ini adalah pikiran-pikiran cerdas calon rektor Unhair Ternate, kampus yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Di penghujung kita hanya meminta setengah menit dari bapak-bapak yang hebat ini sebagai closing statement terhadap percakapan yang kita lakukan pagi ini. Disilakan dimulai dari Pak Dr. Suratman Sujud, silakan. Upaya pemberantasan narkoba di kampus adalah menanamkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai akhlak, karena prinsipnya narkoba hanya mencari kenikmatan sesaat, tetapi malapetaka berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus bebas dari narkoba. Kita harus bebas dari narkoba, nikmat sesaat, menderita selamanya, malapetaka selamanya. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Dr. Rida. Mari wujudkan Indonesia bersinar, kampus bersinar, dan masyarakat bersinar dengan menolak narkoba dan juga menolak manfaat sesaat yang akan merusak masa depan kita semua. Ya, mewujudkan kampus, masyarakat, dan bangsa yang bersih dari narkoba dengan menyatakan menolak war on drugs sama-sama kita untuk mewujudkan kampus bersinar. Baik. Terakhir Pak Dr. Syawal Abdul Ajid, closing statement. Ya, pencegahan peredaran narkoba ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka perlu kita sama-sama semua pemangku kepentingan punya beban dan tanggung jawab yang sama untuk mengatakan bahwa narkoba itu terlarang dan narkoba itu menyesatkan kita semua.
Mari kita sama-sama perang terhadap narkoba. Perang terhadap narkoba. Semoga apa yang kita sajikan, kita tampilkan pada kesempatan hari ini bisa menjadi inspirasi dan merupakan hal yang sangat memberikan manfaat untuk kita semua di dalam mendorong orang-orang di sekeliling kita, termasuk diri kita, bersih dari narkoba. Apabila ketika Anda sudah terlanjur menggunakan narkoba, maka segeralah bertobat dan berobat sebelum ditangkap. Saya Hairudin Umar Ternate, pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba, war on drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.